Makanya Rasul ajarkan nariku dirapi otomatita menghadapi sakarat. Jikalau menghadapi otomatita menghadapi sakarat, kata Nabi, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Ya Allah, kau ambil keberkahannya di bacaan surah Yasinku. Jikalau ingin engkau cabut sapunya orang tua, cabut, tapi jangan engkau siksa ya Allah. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh, maka dosanya berguguran. Barakatna surah Yasin. Tak pada salah paham, berarti itu surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Tidak, itu surah Yasin cuman kita ambil berkahnya. Mau dicabut atau tidak, hak prerogatifnya Allah. Yang penting kita bacakan surah Yasin. Itu surah Yasin bukan hanya kematian, tapi banyak manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada seluruh para pengurus Masjid Nurus Sa'adah beserta dengan jajaran yang sempat hadir, kepada seluruh orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, yang mengangkat derajat, harkat dan martabat manusia dari kezaliman menuju cahaya yang terang benderang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dia duduk nigi-nigi tudang. Itu bahasa Bugisnya. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduk-duduknya, kata Rasulullah, lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Sudah ada yang pernah salat sunat 100 rakaat langsung napam pingsan. Tapi alhamdulillah dengan serangkaian itu Allah pilih kita. Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita kesempatan untuk duduk, untuk hadir melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah setelah itu usai kita melaksanakan ceramah pagi, ceramah subuh, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, berkahi kami pada subuh ini. Kenapa? Karena seluruh para malaikat Allah melaksanakan si pergantian. Dan setiap malaikat melaksanakan turun di tempat ini, maka insya Allah semua tempat-tempat yang ditempati, maka insya Allah tempat itu akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita memilih, bukan keinginan kita ingin mendapatkan keberkahan, barakat Nabi dia katai. Karena merok kilau tega mau kemana kita ini, ujung-ujungnya pasti akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan hidup tidak selamanya hidup. Perjalanan di dunia ini adalah merupakan sementara, tidak ada yang abadi. Betul? Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ingin bahagia hanya dua konsepnya. Apa itu? Yang pertama, perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni matu osuniki masempajang siam balik kita sebaik.
bagus salat tak, luar biasa ibadat tak, tapi tidak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Kadang itu orang biasanya rajin ke masjid, tapi tiba di masjid, cerita mikir kanan, misalnya begitu. Agak cerita bunga-bunga, bunga-bunga apa? Bunga janda bolong. Ada di Polman begitu, ada. Oh sama di Bulukumba juga ada bro, di kampungku. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya apa yang akan menentukan kita? Menentukan adalah apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya ketika habis sholat jangan langsung berdiri, pura kima sebaja, jangan langsung tetong dulu, berdoa dulu sama Allah, minta dulu sama Allah, ya Allah matikan aku, ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Sambil dibaca doanya, apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Coba semuanya, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan, ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya tu nariku sujud pecah purengi. Makanya ketika di dalam sujud terakhir tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujud tak, supaya kita minta sama Allah mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baik atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena yang menentukan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ketika dalam sujud terakhir tidak apa-apa dikasih lama-lama, sambil berdoa dibaca doanya. Ada doanya di situ. Apa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya ikut. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi semuanya, Allahumma yassir wa la tu'assir. Apa? Nganga jalan kote. ulangi nang kemanganga. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Nabi mana sah? Artinya, ya Allah, berikan aku kemudahan, ya Allah, jangan engkau berikan kesusahan. Rabbi, ya Allah, matikan aku, ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Jaminan kata Nabi, barang siapa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, jaminannya kata Nabi, barang siapa dia meninggal dalam keadaan baik, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya ustaz yang meninggal dalam keadaan baik? Apa tandanya ustaz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa dia meninggal nigi-nigina semate, barang siapa dia meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak ada tempat baginya kecuali dengan surganya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Masya Allah. Tak ada yang bilang, oh berarti kalau begitu pale ustaz, biar makin pale nakal-nakal, mau pakai meninggal baru dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul? Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia.
akan kembali ketika dalam menghadapi sakarat. Makanya kata Rasul, ketika dirapi otomateta menghadapi sakarat, jangan tinggalkan, ajak kisah lain. Kenapa? Karena di situ puncaknya syaitan ingin mengelabui orang mati, supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan, nareku dirapi otomateta menghadapi sakarat. Jikalau menghadapi otomateta menghadapi sakarat, kata Nabi, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Ya Allah, ku ambil keberkahannya di bacaan surah Yasinku. Jikalau ingin engkau cabut sepunya orang tua, cabut, tapi jangan engkau siksa ya Allah. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh, maka dosanya berguguran. Barakatna surah Yasin. Tak ada salah paham, berarti itu surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Tidak, itu surah Yasin cuman kita ambil berkahnya. Mau dicabut atau tidak, hak prerogatifnya Allah. Yang penting kita bacakan surah Yasin. Itu surah Yasin bukan hanya kematian, tapi banyak manfaatnya. Kita punya masalah, baca surah Yasin. Oh puang, egana masalah ko lagi puang. Banyaknya masalah ko dapi ni bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah, baca surah Yasin. Karena yang namanya manusia, tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Betul? Semua punya masalah. Kami namanya masalahnya perempuan. Masalah yang pertama, arisannya belum naik, pusing sedeng. Masalah yang kedua, cicilannya belum lunas. Masalah yang ketiga, anaknya mau menikah, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, bapak nama otong. Bacangi surah Yasin. Umpama. Jadi punya masalah, baca surah Yasin. Ya Allah, keberkahannya sepunya baca surah Yasin. Jauhkan dari saya punya masalah. Ada anak tanakan, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan saleha. Engkaulah saat ada penyakit, coba terapi dengan Al-Quran, termasuk baca surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tanakan, baca surah Yasin. Ada penyakit, baca surah Yasin. Ada masalah, baca surah Yasin. Ada utang, bayar. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Nah, ketika menghadapi kematiannya, bacakan surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka insya Allah di setiap detik-detik terakhirnya dia mengucapkan dengan la ilaha illallah, maka insya Allah itulah perjalanan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul, ya Habib salam alaika. Salawatullah. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka masih mumpun Allah masih berikan kita kesempatan. Engkamu pakai newiringi pungala ta'ala umur malampe. Masih Allah berikan kita kesempatan, maka gunakan kesempatan itu untuk kita banyak-banyak bermuhasabah diri, untuk banyak-banyak kita mengingat dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan insya Allah di setiap catatan-catatan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan pada subuh ini catat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang lebih besar. Kenapa Allah masih berikan kita kesempatan? Supaya kita banyak-banyak beristighfar, memohonkan doa dan ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah segala dosa-dosa, segala noda-noda yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seperti itu insya Allah tausiah singkat yang saya sampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada subuh ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dibukakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.